Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif. Dan kali ini kita finalisasi, finalize mobil Innova B 2009 PT. Ini adalah mobil yang akan jadi mobil kantor, menggantikan Innova Ventura yang kemarin. Nah, ini udah jadi sudah fix, sudah nggak ditambahin apa-apa lagi, udah siap. Kita mulai mungkin dari eksteriornya dulu ya, setelah yang satu ini. Jadi dari eksteriornya, seperti yang kalian tahu di video Agejok kemarin, ini lampunya udah kita ganti. Sebenarnya ini lampu yang sama, cuma diwarnain aja. Jadi untuk outernya ini diwarnain warna hitam sampai ke bagian tengahnya sini ya. Terus untuk lampu seinnya dikasih warna orange. Lampunya pakai Osram yang kemarin. Terus bodinya ini kita tambahin body kit sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mulai dari depan sini, sama sampingnya dan bagian belakangnya. Ini body kitnya dari Radius Body Kit. Kemudian dicat tipis-tipis, cat body kit, sama ada beberapa yang kita cat yang nggak bagus. Nah, sama yang ada beberapa yang bagian yang kurang bagus kan kemarin ya. Namanya juga mobil bekas gitu kan, mobil tahun 2009. Jadi sekarang udah rapi semuanya. Nah, itu ngecatnya di Auto Blast. Termasuk juga ini kemarin belum dicat, ini kita cat lagi. Jadi bagian krum-krumnya itu udah nggak ada sama sekali di mobil ini. Nah, terus juga kita ganti ini nih. Nah, ini talang airnya kita ganti yang model lebih clean, lebih simple, jadi seperti ini bentuknya. Nah, terus juga untuk kaca film kita pakai Solar Guard Black Phantom yang samping kanan kiri belakang ini 60%, yang depan itu kita pakai yang 40% LX40. Dan kalian bisa belinya di Autonet Care. Jadi sama kaca ini sedikit agak jamuran ya. Nanti kita bawa ke Autonet Care aja, bisa dijamin langsung hilang semua jamurnya. Sama untuk bagian kaki, ini kita pakai pelek. Ini sebenarnya tau gak pelek apa? Ini pelek Alphard yang gue pakai, karena kan gue pakai wet sport di Alphard. Terus pelek lamanya nganggur. Nah, terus ini kan sama ya PCD-nya, sama-sama limbah baut. Terus juga udah ada bannya, gitu. Daripada kita beli lagi buat mobil kantor doang, ya udahlah. Coba kita pasang di sini sama peleknya ini kita cat. Ini warna gunmetal grey, tapi yang agak sedikit gelap. Dan ternyata setelah diganti jadi gunmetal grey, jadi ganteng peleknya. Ya, lumayan ya. Maksudnya untuk pelek nggak usah kita beli gitu ya, tinggal pasang. Cuma mungkin kalau misalkan ini pelek yang nggak dicat, ronanya tuh jadi beda. Nah, terus ada yang bilang, "Bang, apa nggak baiknya diceperin aja? Karena gapnya masih gede banget tuh." Gede banget. Sebenarnya bisa aja diceperin gitu ya, biar looks-nya lebih enak. Cuma namanya mobil kantor, kita lebih mementingkan fungsinya dibandingkan dengan looks-nya. Looks harus keren, tapi jangan sampai looks-nya mengurangi kenyamanan. Jadi buat gua segini udah cukup. Memang kalau diceperin pasti lebih keren lagi sih. Cuma ini udah cukup lah, oke lah. Terus ke bagian belakang, ini juga kita cat bagian atasnya, karena kemarin udah mulai pudar ya, karena bagian sini kan plastik nih tambahan. Ini juga kita cat hitam, ya kan? Ini bawahnya juga hitam semuanya. Terus ini di sini ada mata kucingnya, tetap kelihatan. Udah sih, sisanya nggak ada yang berubah. Sama paling ini nih, ini kita tambahin kamera mundur di belakang. Ini dari tempatnya Om Yanto di Bekja. Sekarang kita ke dalam karena ada ubahan yang menurut gue paling penting di mobil ini. Yuk, salah satu ubahan yang paling gue suka dan biasanya wajib gue pasang di mobil-mobil gue. Kayak misalkan di Jimny, S660 gitu kan. Terus di Expander Cross yang kita pakai buat harian gitu ya. Ini nih, ini dashcam dari Blackview. Ini dashcam bukan sembarang dashcam. Biasanya kalau dashcam itu banyak banget permasalahannya. Tapi Blackview ini kebetulan gue pakai di semua mobil, rata-rata semuanya bagus. Kayak misalkan gini, SD card deh. Kenapa sih SD card tuh buat dashcam mesti khusus, nggak bisa SD card sembarangan? Karena SD cardnya ini akan kepake terus dia. Nah, jadi si dashcam Blackview ini benar-benar di reset sama dia untuk bikin dashcam yang tahan banting, awet gitu ya. Karena beberapa kali gue beli dashcam itu cepet banget rusak, terutama micro SD-nya juga. Karena gini, micro SD-nya itu dia pakai bawaan Blackview sendiri. Dia tuh yang lebih durable lah. Makanya jangan heran kalau misalkan kalian cari di ya marketplace gitu ya. Memory card buat
dashcam atau buat CCTV itu biasanya harga lebih mahal karena dia kan ngerekam terus. Udah gitu kalau misalkan udah penuh, dia akan nimpa rekaman yang paling belakang gitu. Jadi dia cycle-nya muter terus. Nah, si Blackview ini dia softwarenya ada buat pengamannya. Jadi nggak bikin memory card cepat rusak. Dan juga bawaannya dikasih memory card dari Blackview sendiri. Nah, dia tuh tersedia dari berbagai macam pilihan, mulai dari yang 4K, ada yang depan belakang. Tapi kebetulan ini kita pakai yang depan aja. Ini kita pakai yang Full HD 60 fps. Ini lagi ngerekam nih, merah nyala, ada GPS-nya juga. Jadi ketika ngerekam kita tahu ini posisi lagi di mana. Terus di sini ada LTE atau Wi-Fi-nya. Jadi kita bisa hubungkan dengan Wi-Fi. Dan kalau misalkan dia connect gitu ya, kita bisa bikin live view. Kalau misalkan dia langsung connect ke internet. Jadi so far pakai Blackview ini puas banget. Belum pernah kecewa pakai si Blackview ini. S660 pakai, Jimny pakai, Expander pakai, termasuk mobil ini. Apalagi mobil kantor kan. Kalau yang bawa banyak orang gitu ya, terus ada yang lecet atau apa, kita tinggal buka aja dashcam-nya. Coba lihat gimana kejadiannya sih yang sebenarnya. Tinggal bisa buka di sini. Ya gitu. Terus head unit. Kemarin head unitnya ya abal-abal, bahkan nggak bisa dipakai ya, cuma bisa radio doang. Bluetooth-nya rusak, ininya rusak. Namanya juga head unit nggak bagus gitu ya, murah. Nah, sekarang kita ganti. Ini pakai Asuka TR berapa gitu lupa, tapi ini adalah head unit yang dulu kita pakai di Toyota Avanza Veloz yang buat kontes audio. Dan itu kita dapat menang 3 piala. Nah, ini audionya standar. Twitternya standar, speakernya standar, tapi menurut gua suaranya udah oke. Head unitnya kita pakai yang high res seperti ini. Ya agak over sih, tapi ya daripada kita beli mendingan pakai aja yang ada langsung sini. Dan ini kan emang frame-nya dibikin khusus Toyota ya, jadi dia tuh pas gitu. Nah terus di bagian speedometer ini juga kemarin banyak yang komplain, bang ini speedometernya sederhana banget sih, kurang bagus gitu ya. Akhirnya kita ganti, ini kita ngambil desainnya itu dari Toyota AE86 ya, bikinnya seperti ini. Backgroundnya putih dicampur sama hitam. Terus kalau kita nyalain, nah itu backgroundnya juga warnanya putih LED. Kemarin kan dardup ya, udah ya nggak begitu terang, sekarang jadi jelas gitu. Nah terus juga buat LCD-nya, ini kita pakai yang warna merah, sengaja biar kelihatan kesan sportinya lebih dapat. Karena kan si Toyota 86 itu kan angkanya itu yang di kita kan warnanya merah kan, kita bikin bawah juga jadi merah. Nah setirnya ini juga kita ganti. Ini kita pakai setirnya Altis atau Yaris ya, yang desainnya seperti ini. Cuma yang kepake itu cuma sebelah kirinya doang buat remote audio. Yang sebelah kanannya tidak kepake buat apa. nggak ada fungsinya ini yang sebelah kanan. Ini juga kenapa gue ganti, karena kemarin waktu pakai setir Fortuner, buat gue berasanya kok setirnya kegedean ya. Akhirnya kita ganti yang lebih kecilan, pakai setirnya Yaris Vios, justru malah lebih enak buat dipakai. Ya, jadi ini so far mobil nyaman sekali ya. Dipakai masih enak mesinnya, terus kaki-kakinya masih enak. Apalagi kita upgrade begini, itu rasanya jadi lebih wah lagi sih. Nah, terus ditanya kira-kira berapa sih habis totalnya? Totalnya udah lebih dari setengah harga mobil. Nanti gue akan hitung dulu. Nanti kalau udah selesai hitungannya, kita akan rinci di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan video ini tayang, bawahnya belum ada deskripsinya, kalian mesti balik lagi ke sini sampai gue kasih harganya semuanya. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Ini ada pesawat lewat, tapi kita udah aja videonya. Bye!